Baik anak-anak Ibu yakin dan percaya kalian semua masih semangat untuk mengikuti ibadah online kita yang tiap minggu kita laksanakan. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, Ibu ajak kamu untuk diam sejenak, duduknya rapi agar kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas nyata tangan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, menjagai kami satu malaman dalam istirahat kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus juga sudah bangunkan kami di pagi ini agar kami dapat melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti ibadah kami yang kami lakukan setiap minggunya ya Bapak. Biarlah Engkau yang bekerja di hati kami agar kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa damai daripadamu Tuhan Yesus menyertai kami di sepanjang hidup kami, terutama dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang hadir menyertai hati dan pikiran kami saat ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu kita di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Hai anak-anak Ibu, jumpa lagi dengan Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak semua yang di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya nak? Sudah? Kalau sudah berarti sudah duduk yang manis dan sudah menyiapkan telinga dan matanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu mau bagi informasi nih. Dengar informasinya. Di akhir firman Tuhan nanti Ibu akan kasih 2 kuis. Satu itu kuisnya gerak dan lagu, yang kedua itu menjawab pertanyaan. Nah, kalian harus mau menjawab pertanyaannya. Kenapa Bu harus? Ya, kalau mau menerima hadiah. Mau menerima hadiah enggak? Mau dong, Ibu aja mau menerima hadiah. Nah, kalian kalau mau menerima hadiah harus menjawab kuis dari Ibu. Kuis yang pertama tadi apa? Gerak dan lagu. Dan yang kedua adalah menjawab pertanyaan. Gerak dan lagunya apa Bu? Nanti di akhir firman Tuhan kita akan sama-sama bernyanyi gerak dan lagu. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk nak, kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami bersyukur karena masih diberikan nafas, kesehatan, kekuatan tubuh, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan kuat dan gagah ataupun kebaikan kami Tuhan, tapi karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online. Tuhan, kiranya Allah yang turut bekerja, campur tangan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, berarti adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Yuk dibuka Alkitabnya. Alkitab kita hari ini, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas. Kitab apa? Kitab Lukas. Yuk. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yuk buka yuk Alkitabnya.
Kita baca sama-sama ya nak. Ayat 1 sampai 10. Pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ibu ulangi lagi deh. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca ya. Yuk kita baca sama-sama. Adik-adik baca di rumah, ibu baca di sini. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka ia berlarilah, ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah adik-adik, ibu ada video dari kisah Zakheus, biar adik-adik bisa lebih mengerti alur cerita firman Tuhan. Mau tahu videonya? Yuk kita lihat sama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik sudah tonton videonya? Ibu harap kamu sudah tonton videonya sehingga kamu bisa mengerti dari alur cerita firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar kisah dari Zakheus. Dan tema kita hari ini adalah apa yang kamu cari di dunia. Anak-anak tahu apa yang anak-anak cari di dunia ini? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yuk, buka lagi Alkitabnya di Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Adik-adik, kita mau belajar, mau tahu dulu deh Zakheus ini seperti apa, gitu kan? Zakheus ini rupanya dia seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Dijelaskan di Alkitab ya, gitu ya. Nah, pemungut cukai itu apa, Bu? Pemungut cukai itu seperti penagih atau mengambil sewa atau penagih sewa atau pajak. Zaman sekarang dibilang pajak. Pajak yang memang diharuskan untuk dibayar kepada pemerintah. Nanti pemerintah akan mengelola pajak itu menjadi misalnya jalan, pasar jalan raya gitu. Banyak hal yang dikelola dari pajak yang kita bayar. Nah, contohnya saja misalnya kamu di rumah punya kereta. Punya nggak bapak mama punya kereta? Pasti punya ya, kereta, mobil gitu. Pasti bapak atau mama setiap bulan atau setiap tahunnya membayarkan pajak atau membayarkan sewa kepada pemerintah. Nah, pada masa itu disebut dengan pemungut cukai. Kalau
Jadi kita sederhanakan saja ya bahasanya, yaitu pengambil sewa aja ya, biar kamu mengerti ya. Nah, si Zakeus ini rupanya dikenal sebagai seorang pengambil sewa yang kasar, bahkan dia mengambil hak orang lain. Contohnya, misalnya ibu ini Zakeus, pemungut cukai atau pengambil sewa, dan kamu yang harus ibu ambil sewanya. Nah, ibu mau ambil uang sewamu atau pajakmu 2.000, karena memang ditulis di buku pajak, ada bukunya itu loh, tidak sembarangan. Ada bukunya yang dicatat oleh pemerintah bahwasannya kamu harus bayar pajak 2.000. Tapi ibu datang kepada kamu meminta uang pajak kamu 10.000. Seperti itu. Jadi ibu paksa harus bayar 10.000. Tapi kamu bilang pajak saya kan hanya 2.000. Tapi ibu paksa, ibu marah, harus bayar 10.000. Mau tidak mau kamu harus bayar 10.000. Nah, ketika ibu mau menyerahkan pajak tadi, kira-kira ibu bayar 2.000 atau 10.000 kepada pemerintah? Gimana? Enggak ya? Ibu hanya akan memberikan yang tercatat di pemerintah, yaitu 2.000. Sementara ibu sudah minta sama kamu itu 10.000. Maka sisanya untuk siapa? Untuk ibu. Nah, gitulah kira-kira kehidupan Zakeus sebagai pemungut cukai. Dia sering memaksa orang, bahkan mengambil hak orang lain. Nah, jadi dia terkenal sebagai orang yang tidak baik lah di mata masyarakat di sekitar situ pada zaman itu. Banyak yang tidak suka dengan Zakeus. Nah, kisahnya ini ketika Yesus mau masuk ke Yeriko, sedangkan Zakeus kan orang tinggal di Yeriko, kota Yeriko. Nah, waktu itu Yesus mau berangkat ke Yeriko. Tapi sebelum sampai di Yeriko, ternyata Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat. Mujizatnya apa? Baca nanti sebelum ayat pasal 19 itu ada di situ. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Jadi Yesus sebelum sampai Yeriko sudah melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta. Nah, ketika sedikit lagi nyampe Yeriko, orang-orang di sekitar situ sudah ibu bilang ya, sudah membicarakan lah si Yesus ini, itu Tuhan Yesus kita ini. Nah, membicarakan Yesus, oh dia hebat, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan orang buta bisa dia sembuhkan. Mungkin seperti itu. Dan sampailah ke telinga si Zakeus. Nah, ketika dia mendengar cerita itu, kira-kira gimana ya Yesus itu ya? Kok bisa dia menyembuhkan orang? Bahkan orang buta dia bisa sembuhkan. Jadi mungkin dia berpikir, bagaimana sih Yesus itu? Dia pengen tahu, penasaran gitu kan. Akhirnya dia pergi melihat si Yesus tadi, Tuhan Yesus tadi. Dia pergi melihat Yesus. Ternyata adik-adik semua, ternyata ini dia. Nah, dia kan lebih pendek kan dari yang lain. Nah, ini Yesus di depan kan, nampak nggak kelihatan. Jadi dia mau lihat Tuhan Yesus nggak bisa karena ditutupi sama orang banyak yang mungkin lebih tinggi dari dia. Jadi gimana ya Yesus ya? Nggak nampak nih gitu kan? Nggak nampak. Akhirnya karena dia saking pengen taunya, mau melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia lari. Dia lari. Mendahului artinya dia lebih dulu berlari lebih cepat. Dan naik di sebuah pohon, sama seperti yang kamu lihat tadi di video. Dia naik di sebuah pohon untuk melihat ketika Yesus lewat dari jalan tempat dia naik pohon tadi, dia akan bisa melihat dan bertemu Yesus. Nah, adik-adik, apa yang dicari si Zakeus? Kenapa dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus? Sementara dia orang yang kaya. Ya enggak, kalau sakit tinggal bayar aja dokter, nggak usah repot-repot. Kalau lapar tinggal pesan aja makanan, semua serba ada, ya enggak? Tapi ketika dia mendengar kisah tentang Yesus, dia penasaran, apa sih yang ada di dalam Yesus ini? Aku pengen tahu, katanya. Seperti itu. Kenapa semua orang membicarakan dia? Kenapa semua orang menyukai dia? Akhirnya si Zakeus manjat pohon. Nah, apa yang terjadi di videonya? Ketika Tuhan Yesus melintasi jalan di mana ada pohon di situ Zakeus naik, apa yang terjadi? Yesus melihat ke atas dan Zakeus, turunlah, katanya. Kira-kira kalau kamu dipanggil namanya, senang nggak? Atau ada di sini yang nggak senang namanya dipanggil? Ibu jujur ya, ibu senang kalau nama ibu dipanggil. Tapi kalau orang manggil ibu, hey, itu nggak sopan, nggak baik, ibu nggak suka. Jadi Tuhan Yesus tahu, Zakeus turun, katanya. Kira-kira sebelum Zakeus naik pohon, apakah mereka sudah bertemu dulu? Apakah mereka sudah pernah kenalan?
apakah mereka sudah bertukar nama? Belum ya adik-adik ya, diceritakan di firman Tuhan belum sama sekali, belum pernah ketemu. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa tahu namanya Zakheus? Hah? Nah, itulah satu kuasa Tuhan. Tuhan tahu dan mengenal setiap nama kita, nama anak-anak semua, nama ibu maupun nama semua orang. Tuhan tahu. Nah, ketika Zakheus mendengar namanya dipanggil, kira-kira dia gimana? Hah? Takut atau gimana? Enggak, malah dia segera turun karena saking senangnya. Apalagi Tuhan Yesus bilang, Zakheus, aku mau menginap di rumahmu. Dia semakin bergembira. Iya, yuk kita baca firman Tuhan di ayatnya yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, adik-adik, pelajaran pertama adalah kenapa kita mencari, apa yang kita cari di dunia ini. Yang pertama, kita mau belajar, kita cari Tuhan Yesus. Kenapa kita cari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah sumber sukacita. Jadi apapun yang ada di dunia ini belum tentu memberikan sukacita. Kenapa, Bu? Ya, karena sukacita itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Makanya si Zakheus walaupun dia sudah kaya, semuanya tercukupi, semuanya ada, dia belum merasakan sukacita yang sesungguhnya. Makanya dia ingin melihat Yesus. Dan benar sekali ketika dia melihat Tuhan Yesus, Yesus langsung tahu apa yang dibutuhkan Zakheus, yaitu sukacita. Makanya Tuhan Yesus ingin menginap atau menumpang di rumahnya si Zakheus. Nah, itu yang pertama ya. Yang kita cari di dunia ini adalah Yesus, sumber sukacita, atau bisa dikatakan sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, walaupun si Zakheus sudah semuanya dibutuhkan, semua sudah tersedia, walaupun dia sudah kaya raya, semua ada, tapi ada satu yang dia ingin dapatkan, yaitu sumber sukacita itu, yaitu Yesus. Nah, anak-anak, itu pelajaran pertamanya. Apa yang kita cari di dunia ini? Yang pertama adalah Yesus. Bagaimana cara mencari Yesus? Nah, ini pelajaran keduanya. Yuk kita baca di ayatnya yang ketiga dan 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, anak-anak ibu, kalau kita mencari Yesus itu tidak mudah, sama seperti si Zakheus waktu ingin mencari Tuhan Yesus, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak mudah karena badannya yang pendek, dibilang firman Tuhan dia badannya pendek, dan akhirnya dia berusaha salah satunya dia manjat pohon. Ada usaha yang harus kita kerjakan, ya kan? Nanti, nah anak-anak, dalam mencari Tuhan Yesus di dunia ini tidaklah mudah. Kamu akan tergoda, kamu mungkin akan diejek, kamu mungkin akan merasa bahwa semua orang tidak mendukungmu, bahkan semua orang berusaha menjatuhkanmu. Misalnya nih ya, kamu mau berdoa, tapi teman-temanmu ngajak kamu bermain. Ayolah kita main. Enggak, aku mau berdoa. Ada yang akan menghalangi kita, sehingga kita harus berjuang atau berusaha mencari Tuhan. Misalnya nih, adik-adik waktu mau beribadah, mungkin temannya yang lain ngajak, ayo kita main yuk. Tapi karena kamu ingat ini adalah jadwal ibadah online, kamu kuat berusaha melawan keinginan itu. Aku nanti aja main, aku mau ibadah dulu. Ibu jangan kencungin jempol buat kamu yang seperti itu. Tapi jangan salah, hari ini kamu bisa lolos, minggu depan mungkin akan lebih banyak lagi tantangannya yang akan membuat kamu menjadi tidak ingin bertemu Tuhan Yesus. Misalnya kamu lebih suka bermain, atau kamu lebih suka pergi ke suatu tempat, padahal sudah seperti biasanya atau jadwalnya kita akan ibadah. Nah, ada banyak yang akan menjadi rintangan, tantangan, atau yang menghalangi kita untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kita mau berusaha, sama seperti Zakheus yang berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang kedua adalah dikatakan di firman Tuhan. Ayo baca yuk di ayatnya yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, adik-adik, pelajaran keduanya adalah ketika kita sudah menemukan Tuhan Yesus, maka kita akan rela atau mau memberi diri kita untuk berbagi kepada orang lain. Seperti Zakheus ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya, lalu dia mau berbagi. Yang tadinya dia hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia memeras ya, di firman Tuhan bilang ya,
sekiranya ada sesuatu yang kuperas, kata firman Tuhan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dia berubah dari yang tadinya tidak mau berbagi, yang tadinya memeras punya orang, akhirnya dia mau mengembalikan, bahkan mau berbagi. Katanya setengah dari yang kumiliki akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, artinya apa anak-anak? Mau berbagi. Itulah hidup kita ya, orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan harus rela atau mau berbagi, tidak mementingkan dirinya sendiri. Itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Zakheus, anak-anak. Yang pertama, carilah Yesus sebagai sumber sukacita kita yang benar ya. Baru ketika kita sudah mendapatkan Yesus di dalam hidup kita, mendapatkan sukacita, maka kita harus mau memberi atau rela memberi, berbagi kepada orang lain. Tidak hanya melewati uang, tapi lewat waktu, tenaga, ya kan? Misalnya ada yang membutuhkan, kita mau rela memberikan tenaga kita menolong orang lain, merelakan waktu kita yang tadinya kita mau, misalnya mau tidur nih jam 9, tapi misalnya mamanya bilang atau mamanya bilang cuci dulu piring nak, kita mau rela memberikan waktu kita dan tenaga kita mencuci piring dulu sebelum tidur malam, ya kan, biar besok pagi bisa bersih piringnya. Nah, banyak hal ya yang bisa kita bagikan, baik tenaga, waktu, maupun apa yang kita bisa berikan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita, bahwa di dalam dunia ini kita harus mencari Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Bahkan kita mau menjadi buah atau menjadi pelaku firman Tuhan dengan mau merelakan diri kita untuk orang lain atau berbagi kepada orang lain. Nah, mulai sekarang kalau kalian punya 2 roti, ayo bagi ke temannya 1. Kalau kalian punya 2 pensil, ayo pinjamkan kepada temannya 1 pensil. Atau kamu cuma bisa punya 1 penghapus, bagaimana berbaginya, Bu? Ayo kasih pinjam temannya, jangan pelit ya. Demikian firman Tuhan, anak-anak. Kita akan menutup firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu yang mengajari kami bahwa di dalam hidup ini kami harus mencari Engkau, bahkan menjadi pelaku firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Kau turut campur tangan memberkati orang tua kami, baik usaha pekerjaan mereka juga turut Tuhan berkati, Bapa. Bapa berkati juga anak-anak kami, supaya kami semua boleh sehat dan kami boleh sekolah dengan baik, Bapa. Begitu juga sekolah kami SDG KPS Sinar Gunung ini, Tuhan, kiranya Engkau berkati, Bapa, menjadi sekolah yang memberkati, menjadi sekolah yang luar biasa lagi, Bapa. Dan apa yang menjadi program dan rencana di sekolah ini, Bapa, kiranya Engkau berkati, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Engkau berkati setiap guru-guru maupun staf yang ada di sekolah ini, Bapa. Mari Tuhan, apa yang menjadi pergumulan setiap guru-guru yang ada di SDG KPS ini, Tuhan, Kau memberkati ya Bapa. Kau turut campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, Bapa. Hamba juga berdoa buat yayasan kami SDG KPS, Tuhan, Yayasan GKPS, Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati Yayasan Pendidikan GKPS ini, Bapa, sehingga semakin lebih lagi nama Tuhan dipermuliakan lewat program-program yang ada untuk mengembangkan dan menjadi lebih baik setiap sekolah demi sekolah, Bapa. Kau berikan hikmat serta kebijaksanaan untuk setiap para pemimpin-pemimpin di yayasan kami, Bapa, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin dimuliakan di dalam sekolah kami, pendidikan GKPS ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita nyanyi lagunya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya.
setelah nonton video ini nanti akan buat gerak dan lagu. Gerak dan lagu apa? Nanti kita sama-sama bernyanyi gerak dan lagunya. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gampang. Ingat ya pertanyaannya. Sebutkan 2 pelajaran yang kita pelajari dari firman hari ini. Nah, itu ya kuisnya. Jangan lupa. Yang pertama gerak dan lagu, yang kedua menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaannya bisa di kolom komentar video kita. Terima kasih.